Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita mulai semua aktivitas dengan berdoa. Silakan ketua kelas disiapkan untuk berdoa. Tangan di atas meja. Berdoa mulai. Selesai. Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Sebelum kita memulai, coba dilihat kanan kiri temannya ada yang nggak masuk. Aman? Aman. Ada yang sakit? Ya. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada beberapa kesepakatan yang harus kita sepakati. Yang pertama, sebelum menjawab, pastikan angkat tangan terlebih dahulu, baru jika sudah ditunjuk boleh menjawab. Yang kedua, bersabar dan menghargai temannya yang berbicara. Kalau nanti temannya ada yang berpendapat, didengarkan dulu, jangan langsung nerobos ikut berbicara. Sepakat? Bagaimana? Ada yang tidak sepakat? Tidak? Oke. Nah, kita refleksi sebentar. Apakah dalam kegiatan kalian sebelumnya kalian sudah berjalan dengan baik? Sudah. Ada kesulitan? Tidak. Tidak ada. Oke. Berarti tidak ada yang mempengaruhi pembelajarannya ya. Oke. Selanjutnya, nah kita hari ini mau belajar apa sih? Apa KKA? Logik dan kecerdasan artifisial. Nah, Bu Nadi mau tanya, apakah kalian baik di rumah maupun di sekolah atau di tempat ngaji atau tempat les pernah membuat sebuah acara? Oke, acara apa itu? Apa? Acara ulang tahun, memperingati hari kemerdekaan. Apa? Acara Maulid Nabi. Oke, berarti pernah ya. Nah, kira-kira bagaimana kalian untuk mempersiapkan acara tersebut? Mau buat acara kan udah pernah nih di rumah. Apa yang harus kamu siapkan? Langkah-langkah kecil seperti apa, Zahra? Coba. Membeli barang yang harus dibeli. Oke, membeli barang-barang yang harus dibeli. Ada lagi? Apa? Oke, Raisa. Oke, membuat undangan. Nah, membuat undangan itu seperti pembelajaran kita di bahasa Indonesia. Ya. Ada surat resmi, surat pribadi, ada undangan dan lain sebagainya. Nah, pembelajaran KKA ini juga bisa terintegrasi dengan berbagai mata pelajaran yang lainnya. Seperti itu tadi, kalau membuat acara, kata Raisya harus membuat sebuah undangan. Nah, kita belajar membuat undangan di mana? Di pembelajaran apa? Bahasa Indonesia. Terus kalau kata Zahra, kita harus mempersiapkan langkah-langkah kecil
nyicil Bu. Seperti membeli apa tadi? Barangnya harus dibeli. Barang yang harus dibeli. Kamu membeli barang, berarti kamu harus tahu mata uang. Kalau nggak tahu mata uang, bisa nggak kita? Takut dia makan. Diusir. Takut misalkan belanjanya 96.000, bawa uangnya 80.000. Boleh nggak barangnya kita bawa? Tidak boleh. Maka dari itu kita harus mempersiapkan dengan baik. Semoga dengan kita mempersiapkan dengan baik, kita bisa melaksanakan kegiatan tersebut dengan lancar. Selanjutnya, nah ini loh yang kita pelajari hari ini. Coba dibacakan, Bagas, 2 tujuan pembelajaran kita hari ini. 1. Menjelaskan prinsip dekomposisi dalam berpikir komputasional. 2. Mengidentifikasi masalah nyata dan memecahnya menjadi bagian-bagian. Oke. Ada yang tahu nggak dekomposisi ini apa sih? Pernah mendengar kata dekomposisi tidak? Pernah. Apa itu dekomposisi? Pernah mendengar Bu tapi lupa artinya. Pernah mendengar? Nah, hari ini kita akan mempelajari apa sih dekomposisi. Dekomposisi itu apabila kita bisa memecah masalah menjadi lebih kecil. Contoh masalahnya ini. Kamu ingin mulai makan makanan bergizi setiap hari. Tapi kamu bingung bagaimana cara memilih makanan yang sehat dan membuat jadwal makan yang seimbang. Kalau punya masalah seperti ini, kita akan membagi menjadi masalah-masalah kecil. Apa yang kalian lakukan? Kamu ingin makan makanan bergizi setiap hari. Apa yang harus kamu lakukan? Apa? Oke, betul, menentukan waktu makan. Kalau makanannya sudah bergizi, kita harus tahu waktu makannya. Sarapan itu apa? Kapan? Makan siang bagaimana? Makan malam bagaimana? Betul, tepuk tangan untuk Zahra. Selain menentukan waktu makan, ada lagi? Apakah jenis makanan juga harus diperhitungkan? Ya. Harus tahu mana makanan yang bergizi, mana makanan yang tidak bergizi. Nah, kita akan belajar apa itu berpikir komputasional dengan prinsip dekomposisi. Ada yang tahu berpikir komputasional itu apa sih? Ini kan minggu lalu ya sudah kita ajarkan berpikir komputasionalnya aja. Sekarang kita lebih ke prinsipnya nanti. Ada yang tahu berpikir komputasional itu apa? Bagas? Eva? Zahra? Pengenalan pola. Oke, yang lain? Tidak ada? Oke, boleh. Itu salah satu prinsip yang disebutkan Zahra, itu salah satu prinsip berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional merupakan cara berpikir seperti komputer saat menyelesaikan masalah. Kita harus berpikir secara runtut seperti komputer, disuruh A yo A, disuruh B ya B. Kalau nggak bisa, cari cara yang lain. Nah, berpikir komputasional ini mengapa sangat penting? Yang pertama, kita bisa memahami masalah dengan jelas.
bisa menjadikan masalah-masalah tersebut menjadi bagian-bagian kecil. Mencari pola, membuat langkah-langkah penyelesaian. Nah, ini 4 pilar berpikir komputasional. 1, apa Krisna? Dekomposisi. 2, pengenalan pola. 3, apa Fausta? Abstrak. Yang keempat, apa itu Vira? Algoritma. Dari 4 pilar atau 4 prinsip ini, kita akan belajar yang poin pertama hari ini, yaitu dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi ini pengertiannya memecahkan sebuah masalah menjadi bagian-bagian kecil agar kita lebih mudah menyelesaikan. Dekomposisi tujuannya memecah tugas besar menjadi langkah-langkah kecil, menyelesaikan satu demi satu langkah dan bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Contoh masalahnya ini seperti tadi di awal, tetap kamu ingin mulai makan makanan bergizi, kamu harus membuat jadwal makan yang seimbang. Tantangannya, bagaimana kamu bisa membuat rencana makan sehat setiap hari agar tubuhmu tetap kuat dan sehat? Ini berarti coba membagi menjadi beberapa masalah-masalah kecil. Yang pertama, ini namanya dekomposisi. Ada satu masalah dipecah lagi menjadi bagian-bagian yang kecil. Pertama, karena kita mau makan sehat setiap hari, apa yang harus aku lakukan? Yang pertama, masalahnya ini, kita harus paham makanan yang bergizi itu seperti apa. Kalau kita tidak paham makanan bergizi, apakah kita bisa makan bergizi? Tidak. Contoh, kamu minum minuman manis kemasan setiap hari, tidak pernah minum air putih, masalah bukan? Berarti kita harus apa? Oh, ini minuman manis, ini air putih. Mana yang harus sering aku konsumsi? Kalau gitu kan berarti kamu harus tahu betul mengenai jenis makanan. Yang kedua, kita harus apa? Membagi waktu makan. Ini juga sebuah masalah. Kadang sarapan, lanjut makan malam, makan siang terlewat. Atau makan pagi tidak, makan siang iya, makan malam lanjut. Yang ketiga, kita harus ini juga sebuah permasalahan. Makan gorengan lebih banyak dibandingkan sayur. Nah, jadinya kan baik enggak? Tidak. Yang ketiga, yang terakhir, ada menyeimbangkan antara makanan pokok, lauk, sayur, dan buah. Ini masalah kita. Oh, kalau mau makan sehat berarti aku harus bisa membedakan jenisnya makanan bergizi. Aku harus tahu nanti bagaimana waktu makan yang benar. Ini namanya memecah masalah yang besar menjadi masalah-masalah kecil. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, kita akan berdiskusi setelah ini ya. Nah, berdiskusi Bu Rani akan membagi kelompok menjadi 6 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3,
kelompok 4, 5, dan 6. Ada 6 kelompok. Nah, masing-masing kelompok punya masalah yang berbeda. Bu Rani akan siapkan masalah ini. Coba kelompok 1 sampai 3 ditulis dulu ya. Untuk masalahnya nanti akan Bu Rani bagikan kertas untuk kalian membuat mind mapping pemecahan masalah menjadi lebih kecil. Ditulis dulu. Kelompok 4, 5, 6 sabar ya. Biar temannya berhentian. Sudah? Oke. Sekarang kelompok 4, 5, 6 bisa ditulis. Sambil Bu Rani bagikan LKPD-nya untuk kalian membuat mind mapping dekomposisi. Apakah kalian membawa ballpoint warna-warni? Silakan dikeluarkan. Satu kelompok dapatnya 1 ya. Silakan dikeluarkan. Kalian bisa menggunakan ballpoint warna-warninya untuk membuat sebuah mind mapping dekomposisi. Oke, bisa berdiskusi dengan temannya dan membuat. Karena ini kertasnya warna segini, kan berarti ada batasnya. Jangan ditulisnya cuma kecil, ini yang ada. Ya tulisannya agak besar. Oke, biar nanti ketika presentasi di akhir kalian temannya paling tidak terlihat. Oke? Bu, bolehkah digambar-gambar karena kita masalahnya tentang ulang tahun, mau tak kasih gambaran kereta dan lain sebagainya. Biar nggak cuma tulisan gitu aja. Oke. Kita sepakati 15 menit atau 20 menit? 20. Oke, 20 menit berarti panjang di 11. Karena nanti kita masih ada presentasi, masih ada refleksi. Oke? Silakan mengerjakan.
Untuk bintangnya coba. Bisa nggak bintang? Iya, iya.
Kita nggak beli. 10 menit lagi ya. Lagi.
5 menit lagi.
Oke, waktu berdiskusi selesai, kita akan melakukan perbandingan masalah yang sudah kalian pecah-pecah di masalah. Ulangi foto dulu. Oke, sudah. Silakan dikumpulkan per kelompok. Oke, sudah, silakan duduk. Tasbih. Oke, silakan kelompok 5. Dibayangkan dulu kelompok 5. Ini hasil kelompok 5 kelihatan sampai belakang? Oke, silakan kelompok 5 presentasikan. Tidak usah perkenalan. Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tantangan. Apa saja yang perlu disiapkan agar kalkulasimu sukses di bazar? Bisa lihat di sini. Ini loh. Oke, tantangannya menyiapkan bazar. Oke, pemecahan masalahnya menjadi kecil apa saja? Mempersiapkan uang untuk modal jualan. Oke, 2. Menentukan ide jualan. 3. Menentukan di mana tempat jualan. 4. Membeli bahan-bahan perhiasan. 5. Menentukan kebijakan bazar. 6. Menyiapkan diskon untuk para pembeli. 7.
ide mau jualan apa, di mana kita akan bazar, bahan apa yang kita gunakan untuk penjualan. Oke, terima kasih kelompok 5 atas pemecahan beberapa masalah. Ada masukan dari kelompok yang lain? Tambahan? Tidak. Oke, terima kasih. Kok nggak salah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertangan untuk kelompok. Oke. Satu lagi. Oke, kelompok 6 silakan. Gak usah lalu dari sini. Oke, kelompok 6. Silakan dipresentasikan masalah dan bagian-bagian kecil masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengatur uang saku mingguan. 1. Itu masalahnya ya. Iya. Oke. Ada 3 poin di sini untuk mengatur uang saku mingguan. 1 untuk buku, yang kedua untuk pulpen, dan yang ketiga untuk TS. Saya akan bacakan untuk yang buku ya. Saya menabung untuk membeli 1 pack buku. 1 pack buku harganya 10.000. Lalu 1 pack untuk 10 mata pelajaran. Itu yang versi bukunya ya. Yang kedua, Aduknya dulu. menabung untuk membeli pulpen. Menabung untuk membeli 1 pak pulpen. 1 pak pulpen harganya 15.000. Lalu 1 pak pulpen berisi 15 pulpen. 15 pulpen untuk sekolah semester 1 dan semester 2. Yang ketiga, menabung untuk membeli TPS. Per minggu menabung 5K. Maka itu apa? 5.000. Oke. Harga tip X 1 pak 15.000. Isi 10. Karena uang sudah kumpul. Jadi Untuk sekolah sekolah semester 1 5 TPX dan semester 2 5 TPX. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau berkomentar? Ada yang berkomentar dari 2 masalah yang dipecah oleh teman-temannya tadi. Yang pertama tadi dari kelompoknya Cinta, masalahnya adalah akan membuka sebuah stand bazar. Tadi sudah benar. Oh, aku kalau mau buka harus ini. Masalahnya adalah cari tempat. Karena kan macam-macam ya jualan sekarang, bisa di sekolah, bisa di mall dan lain sebagainya. Selanjutnya cari ide jualan apa, cari modal dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi masalah yang dihadapi oleh kelompoknya Bagas adalah bagaimana cara mengatur uang saku mingguan. Misal kamu dikasih uang
60.000 1 minggu. Kamu gunakan untuk apa saja? Adakah uang untuk menabung? Adakah uang untuk ini dan lain sebagainya? Sebenarnya itu pertanyaan dan tantangan dari kelompoknya Bagas. Tapi mereka sudah membuat sebuah pemecahan masalah. Kalau ada uang 1 mingguan, aku mau belikan untuk ini berpoin berapa, untuk buku berapa, untuk membeli buku berapa, menjadi bagian-bagian kecil dari uang tersebut. Mungkin untuk yang lain nanti akan Burani koreksi lagi bagaimana, apakah sudah pemecahan masalah yang besar tadi menjadi bagian kecil, apakah sudah benar dan lain sebagainya. Burani ucapkan terima kasih kepada kelompok yang sudah maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 5 dan kelompok 6. Kayaknya tegang, kita berdiri dulu lah, explain dulu lah. Yuk. Masih ingat lagu 1 tambah 1? Ingat. 1 di mana 1? 1 ditambah 1 2 2. Oke, sama dengan 4 4. Oke. 8 8 gimana? Oke, goyang pinggulnya. Ayo bergoyang semua. Oke. 16 Oke. Kita nyanyi bersama-sama biar enggak tegang, kayaknya tegang. 1 2 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke. Tepuk tangan. Silakan boleh duduk, sudah enggak tegang? Oke. Nah, apa saja sih yang udah kita pelajari hari ini? Ini tadi loh. Oke, dekomposisi. Dekomposisi tadi apa ya? Memecahkan masalah besar menjadi masalah-masalah yang kecil. Ada yang masih kesulitan dalam memecahkan sebuah masalah? Tidak. Oke, minggu depan kita akan belajar lagi mengenai pengenalan pola. Masih ada juga abstraksi, ada juga algoritma. Nah, adakah yang sedih hari ini? Senang semua? Oke. Nah, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Contohnya tadi kan kita sudah menyiapkan sampai kita sudah menyelesaikan, memecahkan masalah-masalah di kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira misal dari kelompoknya Zahra tadi masalahnya apa? Menyiapkan pesta ulang tahun. Kemungkinan nggak kamu menghadapi itu? Kemungkinan. Dari kelompoknya Valena apa itu masalahnya? Bekerja kelompok dengan teman yang sibuk. Mungkin enggak? Mungkin, karena masing-masing individu ini punya kesibukan sendiri-sendiri. Bagaimana caranya? Mereka sudah memecahkan menjadi masalah-masalah kecil. Dari kelompoknya Eva, menyiapkan perjalanan ke sekolah ke museum. oke, menyiapkan perjalanan dari sekolah ke museum. Mungkin enggak? Mungkin yang akan kita hadapi setelah ini perjalanan dari sekolah
dilakukan. Berarti ada nggak di kehidupan sehari-hari? Ada. Dari kelompoknya di sel. Membuat jadwal belajar dan bermain selama liburan. Nah, liburan kemarin, kalau kamu lihat kemarin tuh liburan, kalian ngapain? Masih ingat? Apakah banyak mainnya dibandingkan belajar? Harusnya masih tetap seimbang. Bagaimana caranya? Tanya solusinya ke Gisel. Gimana caranya memecahkan masalah itu biar aku tidak bermain terus? Oke, lanjut. Tadi kalau kelompok 5 dan 6 sudah dipresentasikan. Bisa berbagi informasi antar kelompok. Nanti hasilnya itu akan dipasang di mage kelas. Oke. Jurnal refleksi akan kirimkan nanti melalui Google Form. Kalian senangkah, sedihkah, marahkah pada pagi hari ini? Perasaan kalian seperti apa? Nanti kalian tuliskan di jurnal refleksi. Bisa mengisi Google Form? Bisa. Kita menjadi rakyat yang melek dengan IT atau melek IT apa sih? Apa sih? Melek IT itu apa? Membuka mata, nggak menutup mengenai kemajuan teknologi. Nah, nanti di pembelajaran bahasa Indonesia, selain Google Form kan udah pernah, kita akan mencoba mengirim email dan lain sebagainya. Kita gunakan media-media sosial untuk belajar, gak hanya untuk joget-joget. Oke, pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.